Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Tuhan pemelihara kehidupan kami, Allah yang senantiasa hadir memberkati dan menyertai kami. Urapi hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat untuk mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat dalam Mazmur 116 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, dan ayat yang menjadi sorotan firman Tuhan adalah pada ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dari ayat ini saya mau mengambil judul Bersama Tuhan Aku Tenang. Bapak Ibu Saudara-saudara, kehidupan kita di dunia ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Dan setiap hari kita menghadapi masalah, baik yang ringan maupun masalah yang berat. Dan Mazmur 116 ayat 1 dan sampai 9 ini mengajak kita untuk merasakan ketenangan bersama dengan Tuhan. Karena di tengah badai kehidupan ada satu tempat di mana kita bisa mendapatkan damai, yaitu di dalam kehadiran Tuhan. Pada ayat 1 dan 2, pemazmur memulai dengan pengakuan yang penuh syukur. Mengatakan, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengar suaraku dan permohonanku. Oleh sebab itu, ayat 1-2 ini mau mengambil judul Tuhan mendengar seruan kita. Pemazmur merasakan betapa luar biasanya Tuhan yang mau mendengarkan setiap seruan kita. Ada suatu rasa damai ketika kita tahu bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Tidak peduli sebesar apa masalah yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah menutup telinganya terhadap anak-anaknya. Mengapa kita bisa tenang bersama dengan Tuhan? Karena kita memiliki Allah yang senantiasa mau mendengarkan doa kita. Ayat yang kedua mengatakan, sebab ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ini adalah keyakinan pemazmur, bahwa setiap kali dia berseru, Tuhan memperhatikannya. Bapak Ibu, kita bisa melihat contoh di dalam Alkitab, seperti Hana, ibu Samuel, ketika dia dengan hati yang gundah gulana oleh karena dia mandul, tidak mendapatkan anak, lalu dia berdoa, dan Tuhan mendengarkan doa Hana, lalu memberikan seorang anak, yaitu bernama Samuel. Dari kisah ini kita bisa belajar ketika kita berseru kepada Tuhan dengan hati yang hancur, Tuhan mendengarkan dan menanggapi doa kita. Yang kedua, apa yang menjadi renungan kepada kita pada ayat yang ketiga dan 4, dikatakan bersama Tuhan kita dilepaskan dari kematian dan kesesakan. Pemazmur melanjutkan kalimatnya dengan mengatakan, tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Kesesakan dan kedukaan aku dapat. Ini menggambarkan situasi yang sangat mencekam saat pemazmur merasakan dekat dengan kematian, saat dia begitu takut dan tertekan. Namun apa yang dilakukan pemazmur dalam situasi seperti ini? Dia berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Itu doa pemazmur. Di saat yang paling gelap, ketika maut seolah-olah begitu dekat, pemazmur tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa melepaskannya. Ada ketenangan yang datang ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran, menyerahkan segala ketakutan kita kepada Tuhan. Kita bisa melihat contoh seperti Daud yang sering berada dalam situasi yang mencekam, nyawanya terancam. Seperti ketika dia dikejar-kejar Saul dalam 1 Samuel pasal 23. Namun setiap kali Daud menghadapi bahaya, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan meluputkannya, Tuhan menyelamatkannya. Daud selalu tenang karena dia tahu bahwa Tuhan adalah perlindungannya. Yang ketiga, apa yang menjadi renungan kepada kita adalah Tuhan penuh kasih dan adil. Pada ayat yang ke-5 dan 6, pemazmur mengingatkan kita tentang sifat Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Inilah alasan mengapa kita dapat merasakan tenang. Kasih Tuhan melimpah bagi kita. Kita penuh belas kasihan dan Tuhan selalu mengerti penderitaan kita. Dia adalah Allah yang adil. Kita dapat yakin bahwa Allah akan memberikan keadilan bagi mereka yang bersandar kepadanya. Pemazmur berkata bahwa Tuhan menjaga
orang-orang sederhana. Ketika kita rendah hati, kita sadar akan ketergantungan kita kepada Tuhan, Allah melindungi kita dan memberikan kekuatan dalam segala kelemahan kita. Bapak Ibu, kita bisa melihat seperti bangsa Israel yang ditindas di Mesir. Dalam penderitaan mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan seruannya. Dalam kasih dan dalam keadilannya, Allah mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Dalam Keluaran pasal 3, kita bisa melihat bahwa Allah kita yang penuh kasih, adil dalam tindakannya, membebaskan umatnya dari penindasan. Lalu apa yang menjadi renungan kita? Yang keempat adalah tenang di tengah kehidupan yang sulit, yang dijelaskan pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Pemazmur mengatakan kepada jiwanya sendiri, "Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Ini adalah panggilan bagi diri kita sendiri untuk kembali kepada ketenangan, mengingat semua kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan lakukan. Kadang-kadang kita perlu mengingat diri kita sendiri bahwa Tuhan sudah melakukan begitu baik kepada kita, dan hal ini harusnya memberikan ketenangan di segala tantangan. Ayat 8 sampai 9 yang menjadi penutup dengan syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan nyawa pemazmur, menyeka air matanya dan menjaga langkah kakinya. Pemazmur yakin bahwa karena Tuhan, dia dapat berjalan di hadapannya di negeri orang-orang hidup. Artinya ia bisa hidup dalam damai meskipun di tengah tantangan dan di tengah-tengah ancaman. Bapak Ibu, kita bisa melihat dalam Alkitab juga banyak menceritakan hal yang seperti demikian. Yesus sendiri memberikan teladan tentang ketenangan yang datang ketika dia bersandar kepada Bapanya. Ketika badai besar mengancam perahu para murid-murid di tengah laut, Yesus tetap tenang dan tertidur. Padahal waktu itu murid-murid ketakutan. Yesus bangun dan menenangkan badai hanya dengan satu perkataan. Di dalam Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang 41. Ketenangan Yesus berasal dari keyakinan kepercayaannya yang penuh bersandar hanya kepada Bapanya. Bapak Ibu saudara-saudara, oleh sebab itu, apa yang menjadi implikasi dalam kehidupan kita pesan pemazmur ini? Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Dalam setiap pergumulan, mari kita selalu ingat untuk berseru kepada Tuhan. Seperti pemazmur, kita dapat merasakan tenang karena Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Ini mengajarkan kepada kita untuk tidak pernah berputus asa dalam berdoa, tetapi selalulah datang kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Allah mendengar doa-doa kita. Tetap tenang di tengah badai kehidupan yang seringkali mengancam dengan segala kesesakan, ketakutan, dan peristiwa-peristiwa yang lain. Namun pemazmur mengarahkan kita untuk tenang dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Meskipun situasi tampak mengerikan, kita bisa melihat damai karena kita tahu bahwa Tuhan memegang kendali. Ingatlah kasih dan keadilan Tuhan dalam setiap situasi. Kita bisa mengingat bahwa Tuhan adalah pengasih dan adil. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Kita dapat percaya bahwa Allah membela kita. Yang keempat adalah mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Pemazmur ini mengajak kita untuk merenungkan segala kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mengucap syukur adalah kunci untuk kita memiliki ketenangan. Karena dengan bersyukur kita menyadari bahwa Tuhan sudah bekerja dan akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, bersama Tuhan kita dapat menemukan ketenangan di tengah segala situasi badai kehidupan. Tuhan mendengarkan doa kita, Tuhan melepaskan kita dari segala kesesakan. Dia Allah yang penuh kasih dan adil, dan Dia memberikan kita ketenangan yang sejati. Marilah kita selalu bersandar kepadanya dalam setiap situasi dan menemukan ketenangan hanya ketika kita berada di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali memberikan ketenangan ketika kami berdoa hanya bersandar kepada Engkau. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Kiranya kita senantiasa berada dalam sukacita dan ketenangan karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Amin.